Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, pada hari ini kita dapat berkumpul di ruang virtual ya, dalam kegiatan praktik coaching dan latihan sebagai pengamat. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan bimbingan fasilitator Bapak Wahyu Eko Ramadan dan pengajar praktik Ibu Titi Rusyanti. Anggota kelompok kami yakni ada Ibu Yesika atau Ibu Ica akan berperan sebagai coach, kemudian Ibu Sumartini akan berperan sebagai coachi, dan saya sendiri Ibu Pipin berperan sebagai pengamat. Ya, Ibu Ica sudah siap? Siap, Bu. Ya, selamat siang Ibu Ica. Selamat siang juga, Bu. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu, saya. Bu Pipin bagaimana, Bu? Alhamdulillah sehat juga, Bu. Hari ini Bu Ica akan melakukan praktik coaching ya, Bu ya? Iya, Bu. Ya, sebagai pengamat dalam kegiatan coaching ini, jadi sebelum Ibu melakukan coaching nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan, Bu. Iya, Bu. Bagaimana ya, Bu? Ya, baiklah Bu, pada kegiatan coaching kita hari ini, coach yang akan diperankan oleh Ibu Ica dan coachi yang akan diperankan oleh Ibu Sumartini akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian ya. Jadi nanti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coachi, dan bagaimana coachi tersebut menanggapi pertanyaan berbobot dari Ibu Ica sebagai coachnya. Iya, Bu. Baik, Bu. Nah, setelah itu saya juga akan mengamati apakah kegiatan coaching sudah sesuai atau belum dengan prinsip coaching ya Bu ya. Di antaranya ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baiklah Bu Ica, pertanyaan pertama yang akan saya sampaikan kepada Ibu adalah kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan dalam coaching hari ini? Kompetensinya akan saya kembangkan hari ini, Bu. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan yang terakhir membuat pertanyaan berbobot, Bu. Ya, baik. Dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi, Bu? Jadi yang kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Oh, baiklah ya, Bu ya. Jadi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot yang mau Ibu terapkan saat coaching nanti ya, Bu ya. Baiklah, saya berharap pertanyaan berbobot tersebut dapat memancing coachi nantinya ya untuk dapat menceritakan permasalahannya dengan detail ya, Bu ya. Iya, Bu. Saya juga berharapnya gitu, Bu. Ya, baiklah. Pertanyaan terakhir, apa nih indikator keberhasilan yang Ibu inginkan dalam coaching hari ini? Saya ingin coachi nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya, Bu. Jadi coachi menemukan solusinya sendiri, kemudian ya, Bu, mudah-mudahan dari percakapan di coaching nanti itu sih, Bu, yang ingin saya dapatkan. Coachi menemukan solusi dari permasalahannya, Bu. Oke lah. Ya, jadi demikian dulu ya untuk pra-observasi coaching kita kali ini ya, Bu ya. Silahkan Ibu mulai saja kegiatan coachingnya. Baik, terima kasih, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salah satu rekan kerja saya, Bu Sumartini, mengalami permasalahan yaitu
selalu mengajar dengan cara yang monoton, sehingga murid-muridnya malas atau tidak bersemangat dalam belajar. Bu Sumartini merasa bingung ingin berdiskusi untuk mencari solusi dalam permasalahan yang beliau hadapi. Lalu, seperti apa coaching model Tirta ini berlangsung? Berikut percakapannya. Assalamualaikum Bu Sumartini, gimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam Bu Ica. Alhamdulillah saya sehat. Iya, alhamdulillah saya juga sehat Bu. Gimana Bu Sumartini, apa ada yang mau disampaikan nih? Sesuai janji kita kemarin ya Bu, saya menemui Ibu hari ini untuk menceritakan permasalahan yang sedang saya hadapi Bu. Iya. Jadi mau cerita apa nih Bu Sumartini di kesempatan yang kali ini? Begini Bu, jadi akhir-akhir ini saya merasa bahwa murid-murid saya itu memiliki motivasi belajar yang rendah. Lalu bagaimana Bu? Setiap saya menjelaskan materi, sepertinya murid-murid saya merasa bosan Bu, dan seperti tidak bersemangat begitu dalam memperhatikan materi pelajaran yang saya sampaikan. Bahkan ada yang tidur di kelas. Kemudian saya juga bingung, apa yang salah dengan ini kan? Baik. Jadi menurut Bu Sumartini, murid-murid Ibu itu tidak memiliki motivasi yang tinggi ya Bu ya ketika jam pelajaran Ibu. Iya. Lalu menurut Bu Sumartini, apa nih tujuan yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Jadi tujuannya saya ingin mengetahui mengapa murid saya itu tidak bersemangat dan apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi Bu. Baik. Menurut Bu Sumartini, kriteria anak yang bersemangat dalam belajar itu yang seperti apa Bu? Kalau menurut saya, kriteria anak yang bersemangat dalam belajar itu mereka antusias dalam memperhatikan pelajaran Bu yang disampaikan oleh guru. Misalkan aktif ketika pembelajaran langsung dan mengerjakan LKPD dalam berkelompok. Baik. Lalu bagaimana dengan ketika di jam pelajaran Ibu? Apa yang terjadi? Mereka kurang antusias Bu, jadi mereka itu kurang semangat jika belajar. Yang saya lakukan itu kan monoton. Biasanya saya itu menggunakan metode ceramah Bu. Jadi saya itu nggak bisa kalau misalkan mau memberikan metode yang beragam, sehingga murid-murid saya itu nggak semangat dalam belajarnya gitulah Bu. Baik Bu. Menurut Bu Sumartini nih, strategi apa Bu yang bisa Ibu gunakan untuk mengatasi permasalahan ini? Saya akan menggunakan metode pembelajaran, misalkan pakai teknologi Bu, kayaknya seperti itu. Pakai teknologi dalam metode pembelajarannya ya Bu. Caranya bagaimana Bu kalau boleh tahu? Misalkan saya dalam mengajar itu menggunakan laptop sekolah dan mencari materi serta mengerjakan LKPD-nya berbasis game di laptop Bu. Baik, jadi mau menggunakan laptop ya Bu ya. Kalau cara lain yang bisa Ibu terapkan apa Bu? Ada Bu, saya juga dapat mengajak murid-murid saya untuk belajar di luar kelas, misalkan di taman, di perpustakaan, atau di lingkungan sekolah yang lain yang dapat membuat mereka nyaman lah gitu, atau nggak bosan gitu kan. Wah, bagus sekali loh Bu. Dari ide-ide Bu Sumartini yang sampaikan tadi, nah menurut Ibu, apakah itu bisa membantu nanti untuk meningkatkan motivasi belajar murid-murid Ibu yang rendah? Kalau menurut saya bisa sih Bu ya, karena kan anak kan ibaratkan bosan ya, dia jenuh. Jadi dengan cara tersebut murid-murid itu dapat mengeksplor diri mereka dengan cara belajar yang sesuai dengan bakat dan minat masing-masing murid Bu. Baik. Bu Sumartini, setelah percakapan kita ini nih, apa tindak lanjut ke depan yang bisa Ibu lakukan Bu?
Untuk kedepannya saya akan berusaha untuk konsisten Bu, menerapkan metode pembelajaran yang beragam, supaya murid-murid saya dapat belajar dengan semangat yang tinggi dan tidak dan nggak malas-malasan lagi lah dalam menerima materi pelajaran Bu. Baik. Kapan Bu rencananya akan dilaksanakan? Secepatnya, sepertinya secepatnya ini Bu. Mungkin besok juga bisa sepertinya. Karena saya sudah punya metode pembelajaran yang baru gitu. Jadi makin cepat makin baik ya Bu ya? Iya. Iya, Luar biasa semangatnya Bu Sumartini. Nanti setelah Ibu menerapkan rencananya ini Bu, nanti saya tunggu ceritanya Bu ya. Oke, siap Bu. Nanti saya cerita lagi sama Ibu ya. Baik. Bu Sumartini, bagaimana nih perasaannya setelah cerita-cerita ke saya percakapan hari ini? Saya lega loh Bu, ini ya dapat menemukan solusi dengan cerita sama Ibu ya. Terima kasih ya Bu Ica ya, sudah mendengarkan cerita saya nih. Padahal saya lagi galau nih. Bingung ya. Semoga yang direncanakan nanti sukses ya Bu ya, berjalan dengan baik ya Bu. Ya Bu. Terima kasih ya Bu. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu ya. Oke baik. Terima kasih juga Bu Sumartini. Saya akhiri sesi coaching hari ini ya Bu Sumartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, Bu Ica. Bisa kita Ya, Bu lanjutkan Pipin. ke pertanyaan di pasca supervisi ini ya. Baik Bu. Ya, Bu Ica tadi sudah melakukan praktik coaching ya dengan Bu Sumartini. Kemudian sebelum ke bagian penutupan nih, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya. Pertanyaannya, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan, Bu? Di coaching ini Bu, saya sudah melaksanakan coaching dengan alur tirta. Saya sudah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab Bu. Nah, dari alur tirta itu, saya dapat menggali coaching untuk menceritakan permasalahan-permasalahannya. Ya, baiklah Bu Ica ya. Ini menurut saya sebagai pengamat dalam kegiatan coaching ini ya Ibu ya. Coaching yang sudah Ibu lakukan dengan Bu Sumartini tadi sudah berjalan dengan baik. Sudah menggunakan alur tirta dan Bu Ica tadi sudah berusaha sekali ya menggali si coach dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach ya. Sehingga Bu Ica dapat menemukan maaf ya Bu Sumartini tadi ya sebagai coach ya dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian coaching yang tadi sudah Ibu lakukan juga sudah menerapkan prinsip coaching ya, yakni kemitraannya sudah, proses kreatifnya sudah, dan sudah memaksimalkan potensi. Sekarang pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan Bu Ica? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi Bu, mungkin ini ya, memahami lagi bagaimana proses tirta, sehingga saya dapat melakukan coaching ke depannya itu dengan lebih baik lagi Bu. Oh, baiklah. Semoga ke depan Ibu dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya. Baiklah, boleh saya tutup ya kegiatan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.